Nama saya Bustanul Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung dan Ekonom Senior di Indef. Alhamdulillah sekarang saya sedang dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Perhappy. Saudara sekalian, hari ini adalah Konpernas dan Kongres Perhappy. Saya mohon Bapak Ibu sekalian menikmati acara-acara presentasi, tayangan, dan hiburan, dan kongres itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bagi saya Perhappy adalah dream organization sejak kecil. Waktu saya mahasiswa, ingin sekali rasanya ikut bergabung dengan Perhappy, karena para dosen, para senior seakan-akan menjadi sesambadi gitu ya, ikut mewarnai policy making proses, menganalisis, menulis, menghasilkan jurnal di jurnal-jurnal berkualitas, sehingga betul-betul saya terobsesi ingin sekali lulus dan segera menjadi anggota Perhappy. Dan alhamdulillah setelah saya lulus jadi insinyur pertanian, saya mulai bantu-bantu di Perhappy dan bahkan mulai lebih aktif sejak saya lulus S3, dan betul-betul menjadi sesuatu yang jadi orang disuruh-suruh, tukang ngetik, kemudian menyusun program, lalu berinteraksi dengan para senior, dengan para guru ya, mulai dari Pak Sayobyo, Pak Sarifudin Baharsa, Pak Condronegoro, dan sampai terakhir saya diajak aktif oleh mendiang Pak Dilon di ASAE. ASAE adalah Perhappy-nya Asia, ASEAN Society of Agricultural Economists, yang secara rutin setiap 3 tahun menyelenggarakan conference. Sehingga saya mengajak teman-teman para Perhappyers yang kalau kumpul-kumpul kita selalu happy-happy, juga aktif di organisasi Perhappy Asia setidaknya. Syukur-syukur bisa aktif di Perhappy Dunia, di IIAE, International Association of Agricultural Economists. Demikian, selamat menikmati sajian kita di konferensi dan konferensi. Banyak paper menarik, banyak insight dari para presenter kelas dunia. Insya Allah kita berjumpa lagi secara offline jika pandemi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana harus terpisah secara fisik, mudah-mudahan Perhappy tetap produktif. Meski kau di sana dan aku di sini, tapi kita bercanda, bercengkerama, bersama-sama, bertegur sapa. Hai para sahabat Perhappy semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan sejahtera, itu doa kita. Hai para sahabat Perhappy di
happy. Kan ku jalin lagu kisah kalbuku bagai insan dunia yang menentukan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku cari lagu kisah kalbuku bagai insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyembuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, yang kami hormati Ketua Umum dan Pengurus Pusat Perhappy, yang kami hormati Ketua Pelaksana Konpernas dan Kongres Perhappy 2021, yang kami hormati Deputy Governor of Bank Indonesia, yang kami hormati Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas, yang kami hormati Founder dan Executive Chairperson Javara Group, dan yang kami banggakan hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Khairunisa selaku Master of Ceremony pada hari ini mengucapkan selamat datang di acara Konferensi Nasional 19 dan Kongres Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia 18 dengan tema Reposisi Peran Pertanian
pasca goncangan pandemi COVID-19. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu sebagai berikut: pembukaan, sambutan-sambutan, keynote speaker station, plenary session, presentasi paper, kongres perhappy, pelaporan hasil kongres, pengumuman best paper, dan juga penutup. Baiklah hadirin, memasuki acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon para hadirin untuk berdiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan selamat datang dari Rektor Universitas Brawijaya kepada Profesor Dr. Nufil Hanani ARMS. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Tani Wakili. Yang saya hormati Bapak Dr. Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. Yang saya hormati Ibu Helianti Hilman, Founder and Executive Chairman dari Java Group. Yang saya hormati Ketua Umum dan seluruh jajaran pimpinan Perhappy Pusat dan seluruh pengurus Komda seluruh Indonesia. Yang saya hormati seluruh peserta konvensi maupun kongres Perhappy. Pertama, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari ini Tuhan sungguh memberi kita kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa, diberikan kesehatan, kesempatan bertemu di dalam acara yang dilaksanakan oleh Perhappy di Malang ini. Selamat datang di kampus Brawijaya yang dulu direncanakan tahun 2020 secara luring, tetapi karena pandemi akhirnya dilaksanakan secara daring pada hari ini. Namun demikian, saya selaku Rektor Brawijaya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya dari pengurus Perhappy yang percayakan pada Universitas Brawijaya, khususnya kepada Komda Malang untuk melaksanakan kegiatan ini di Malang. Perlu saya infokan bahwa kegiatan ini sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman semuanya, Perhappy seluruh Indonesia, karena kita bisa bersaling tukar ilmu, bisa bersilaturahim, sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan Perhappy
tambah lama tambah membaik semuanya. Itu saja dari saya. Selamat pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nufil Hanani ARMS atas sambutannya. Ya, baiklah pemirsa dan hadirin semuanya, sebelum memulai acara hari ini, kita akan memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Setio Yuli Handono SPMP MBA. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita memulai, marilah kita tundukkan pikiran, hati, perasaan, jiwa raga kita ini. Semoga acara kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, doa akan kami pimpin dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bagi yang beragama lain mohon bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu ya Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini Sabtu 5 Juni 2021, kami berkumpul di sini dalam kegiatan Konferensi Nasional Perhappy 19 dengan tema reposisi peran pertanian pasca goncangan pandemi COVID-19. Semuanya ini dalam rangka ibadah thalabul ilmi, menuntut ilmu dengan memaparkan fakta, ide serta diskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Ya Allah ya Nasyir, Engkaulah Maha Penolong, tolonglah kami dari berbagai godaan yang tampak ataupun tidak tampak. Jauhkanlah kami dari COVID-19, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami sampaikan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Setio Yuli Handono, SPMP MBA, yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kongres hari ini. Dan saat ini kami masih berupaya untuk tersambung dengan Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC untuk mendengarkan Presidential Address selaku Ketua Umum Perhepi. Selamat pagi, Prof. Hermanto. Selamat pagi. Ya, baik. Bapak bisa mendengar suara kami di studio? Ya, dengan jelas. Terima kasih. Baik, monggo kami silakan, Pak Hermanto. Baik, terima kasih. Kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Gubernur atau Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Rektor Universitas Brawijaya, para Ketua Dewan Penasehat dan anggota Dewan Penasehat, Wakil Ketua Umum Perhepi dan seluruh jajaran pengurus Perhepi yang sudah hadir, Komisariat Daerah, seluruh pengurusnya se-Indonesia, sekarang ada 36 komisariat daerah yang juga sudah hadir, para peserta Konpernas, hadirin semua yang saya muliakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya kita bisa menghadiri acara Konpernas yang ke-19 dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia pagi hari ini. Kami mempunyai suatu apresiasi yang tinggi kepada seluruh narasumber, terutama keynote speaker kita, dan juga pada seluruh peserta termasuk yang akan mempresentasikan makalahnya di parallel session nanti. Kita berada di pandemi, tetapi alhamdulillah minat kita untuk melakukan kegiatan yang produktif terkait dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia ini masih bisa terlaksana meskipun sempat tertunda. Oleh karena itu, atas segala persiapan, pelaksanaan hingga ini terlaksana pagi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, steering committee, organizing committee, juga kepada Universitas Brawijaya yang sudah menjadi host melalui Komisariat Daerah Malang, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bagaimana diminta, saya akan menyampaikan presidential speech, tidak lebih mungkin sekitar 10-15 menit. Mohon perkenan saya untuk boleh share screen. Presiden address atau speech ini saya kasih judul Perekonomian Pertanian, Ekonomi Pertanian, Kinerja Pertanian, dan Kesejahteraan Petani. Pandangan konvensional para ekonom terkait pembangunan ekonomi ialah bahwa peran bidang atau sektor pertanian akan menurun seiring peningkatan kemajuan perekonomian. Kesejahteraan ekonomi terwujud karena industri dan sektor lain yang bernilai tambah tinggi tumbuh lebih cepat dan diasumsikan menghela pertanian. Hal ini yaitu penurunan daripada peran pertanian itu bisa tidak masalah, terutama apabila peningkatan kesejahteraan yang dimaksud cukup tinggi dan relatif merata, sehingga petani juga
mengalami peningkatan kesejahteraan, yang pada gilirannya mampu menyekolahkan anak para petani itu hingga pendidikan tinggi. Mampu juga mereka menerapkan teknologi terkini, dan mampu juga para petani itu bertransformasi ke bisnis-bisnis panjang rantai nilai produk pertanian. Tidak seterusnya semata di on-farm, atau bahkan ke aktivitas ekonomi perdesaan lain-lainnya. Penurunan peran sektor pertanian tidak menurunkan kesejahteraan petani dalam kasus seperti itu. Tapi penurunan peran sektor pertanian dalam perekonomian bisa juga menjadi masalah, yaitu manakala peningkatan kesejahteraan dimaksud kurang tinggi dan tidak merata. Rata-rata petani menjadi kurang sejahtera sehingga tidak memiliki kemampuan seperti disebutkan di atas. Tenaga kerja menumpuk di sektor pertanian, menjadikan sektor ini rendah productivity dan daya saingnya. Indikasi yang mudah dilihat adalah pangsa pertanian terhadap PDB turun jauh lebih cepat dibandingkan penurunan pangsa tenaga kerja pertanian itu sendiri terhadap total tenaga kerja. Sehingga kemiskinan pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Di negara kita amati persentase kemiskinan di pedesaan hampir 2 kali lipat daripada di perkotaan. Jadi turunnya kontribusi daripada pertanian terhadap PDB ataupun indikator makro lainnya potensial bermasalah terhadap kesejahteraan petani. Kenapa demikian? Ya, jangan-jangan ada yang salah dengan pemahaman kita, termasuk pengambil kebijakan, ya juga kita sendiri barangkali, ya, terhadap pertanian itu sendiri, menghasilkan kebijakan yang menjadi kurang tepat. Misalnya, kebijakan menjadi diartikan sempit sebagai subsidi semata, tidak mencakup upaya peningkatan kemampuan petani untuk menolong diri atau usahanya sendiri. Apakah hal ini terkait dengan kurikulum ekonomi pertanian atau agribisnis yang kita terapkan? Barangkali kita perlu self-evaluation di dalam hal tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan bagian kedua, perekonomian pertanian dan ekonomi pertanian. Arti sempit perekonomian pertanian, agriculture economy, adalah economic outcome atau luaran ekonomi dari bidang atau sektor pertanian itu sendiri. Misalnya PDB pertanian, tenaga kerja pertanian, ekspor impor pertanian. Tapi cukupkah kita melihat perekonomian pertanian dalam arti sempit seperti itu? Ini patut kita pertanyakan, karena pada hakikatnya pertanian ini mempunyai keterkaitan yang cukup banyak dengan sektor industri di hilirnya, dengan sektor hulu seperti pupuk dan lain sebagainya, sehingga mengartikan perekonomian pertanian sebagai luaran ekonomi seperti yang disebutkan mungkin terlalu sempit. Dalam arti luas, perekonomian pertanian adalah economic system dari bidang pertanian, mencakup antara lain subsistem produksi, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. Atau ada juga yang melihatnya dari sisi sistem agribisnis dengan subsistem-subsistemnya. Pertanyaannya ialah, apakah setiap subsistem tersebut cukup proporsional pengembangannya? Tidak bias, against, atau for subsistem tertentu. Apakah linkage sektor industri, sektor perbankan keuangan, dan lain-lainnya dengan subsistem on-farm ataupun produksinya itu cukup kuat dan merata? Tahu di antara subsistem yang ada itu linkages-nya bagaimana?
Kemudian, cukupkah kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengadres hal-hal seperti ini? Jadi, cara kita melihat perekonomian pertanian itu akan mempengaruhi bagaimana tindakan ataupun upaya-upaya kebijakan yang diambil. Selanjutnya adalah mengenai ekonomi pertanian sendiri. Ekonomi pertanian dalam arti sempit sering kita artikan sebagai mata kuliah, yaitu ilmu ekonomi terapan, agricultural economics. Zaman saya masih S1 dulu, ada pengantar ekonomi pertanian, satu mata kuliah 3 SKS. Tapi bisa juga saat ini hal itu merupakan ramuan kurikulum, yaitu himpunan atau gugus mata kuliah ilmu ekonomi yang memiliki relevansi kuat dengan bidang pertanian. Demikian rupa sehingga patut kita sebut dia sebagai satu kurikulum ekonomi pertanian, ataupun ada yang menyebut juga kurikulum ekonomi pertanian dan lingkungan atau ekonomi agribisnis dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mata kuliah dalam kurikulum ekonomi pertanian atau agribisnis apakah benar-benar relevan sehingga bermanfaat tidak hanya di tataran pengambil kebijakan atau perencanaan, tetapi juga di tataran praksisnya, baik di bisnis dalam arti korporasi maupun usaha tani yang dijalankan petani. Jangan-jangan mahasiswa kita belum atau tidak bisa melihat relevansi mata kuliah yang dipelajari dengan realitas sektor pertanian yang ada. Dengan demikian, kita juga self-evaluation bagaimana dengan komposisi mata kuliah di dalam kurikulum kita. Hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian agribisnis pastilah terkait dengan kurikulum yang kita gunakan. Pengembangan SDM pertanian membutuhkan pengembangan kurikulum. Literasi atau sains atau pengetahuannya semata itu necessary, tetapi tidak sufficient. Itu perlu tetapi tidak cukup. Beberapa literatur menyatakan perlu disertai dengan adanya peningkatan kompetensi dan karakter. World Economic Forum misalnya nyatakan bahwa kualitas SDM di era digital ini harus bersifat lifelong learning karena dinamika yang cepat sekali perubahan daripada pengetahuan, skill maupun kompetensi. Jadi kemampuan untuk belajar atau belajar untuk belajar itu menjadi sangat penting. Sehingga yang kita lakukan di kampus sebetulnya adalah baru satu pilar yang paling kiri, yaitu foundational literacies. Baik literasi terkait numerik, saintifik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Tetapi kompetensi mungkin sudah ada, tetapi masih perlu kita tingkatkan, yaitu critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration, serta kualitas karakteristik daripada para mahasiswa kita yang merupakan generasi penerus daripada ekonomi pertanian. Terkait itu curiosity, inisiatif, persisten, adaptability, leadership, social cultural awareness menjadi sangat penting. Kembali ke topik utama, kinerja pertanian dan kesejahteraan adalah bagian yang terakhir. Kinerja pertanian, indikator kinerja yang sempit akan menggiring pandangan apakah pengambil kebijakan atau halayak ramai, ya, atau kita sendiri, akademisi, ya, menggiring pandangan yang sempit terhadap sektor itu sendiri. Memperhatikan pentingnya penguatan yang berimbang antara subsistem-subsistem dalam sektor pertanian agribisnis, serta pentingnya peningkatan linkage pertanian dengan sektor-sektor lainnya, maka indikator kinerja existing tampaknya perlu kita perluas. Penerapan indikator-indikator antar subsistem serta lintas sektor pertanian dengan lainnya tidak mudah, mengingat sekat-sekat birokrasi yang ada di kementerian lembaga. Di kementerian lembaga maupun Pemda, indikator kinerja berupa KPI, Key Performance Indicator,
selalu dikaitkan dengan program, dan program dikaitkan dengan anggaran, menjadikan hal tersebut adanya silo-silo yang mempersulit peningkatan linkages bagaimana diinginkan. Meskipun demikian, hal ini tetap perlu kita upayakan untuk terwujud. Misalnya, menjadikan indikator kinerja Kemenko tidak hanya sebagai pengkoordinasi atau rapat-rapat yang sifatnya lebih kepada manajerial, tetapi ada KPI yang merupakan akumulasi ataupun agregasi dari KPI lintas indikator sebagaimana dimaksud. Nah, untuk itu membutuhkan penyamaan pemahaman, dimulai dengan pemahaman terkait perekonomian pertanian sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan secara ringkas. Kemudian bagian terakhir adalah kesejahteraan petani. George Washington, Presiden pertama Amerika, mengatakan, agriculture is the most helpful, most useful, and most noble employment of man. Pertanian adalah pekerjaan yang paling noble, paling mulia, ya. Kemudian most useful, paling bermanfaat, dan helpful, berdampak baik terhadap kesehatan. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa pangan, dan pangan adalah dihasilkan petani. Maka seyogianya petani sebagai penggerak sektor pertanian haruslah sejahtera. Oleh sebab itu, ultimate goal dari setiap kebijakan ataupun program pembangunan pertanian mestinya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu cukup relevan bagi kita warga maupun simpatisan ataupun teman-teman daripada Perhappy untuk bertanya, apakah petani kita secara rata-rata sudah sejahtera? Rata-rata ya, secara average. Apakah sudah sejahtera? Apakah berbagai KPI pertanian yang dipergunakan saat ini ya berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani itu? Lalu, apakah indikator kesejahteraan petani yang kita gunakan saat ini, yakni nilai tukar petani, mencerminkan dengan baik kesejahteraan real petani di grassroots? Kalau belum, apa alternatifnya? Sebagai warga dan teman Perhappy, apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani? Ini adalah PR yang tidak mudah dan membutuhkan upaya-upaya bersama untuk mengerjakannya. Marilah kita mewujudkan upaya-upaya itu dengan cara mengadres pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan tadi. Demikian sambutan atau address saya sebagai Ketua Umum Perhappy. Ya, mudah-mudahan siang ini akan berakhir. Semoga bisa memantik pemikiran kita semua yang ada di Perhappy, di luar Perhappy, untuk memberikan kontribusi pemikiran dan dampak yang positif terhadap kinerja pertanian dan yang lebih penting kesejahteraan petani. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MEC, atas sambutannya. Dan berikutnya memasuki acara Keynote Speaker Session oleh Bapak Dodi Budi Waluyo, beliau selaku Deputy Governor of Bank Indonesia. Beliau lahir di Jakarta 19 September 1961. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1986, kemudian melanjutkan ke University of Colorado USA pada tahun 1994. Dan berikut adalah karir trek beliau. Pada tahun 2010, beliau selaku Deputi Direktur Departemen Sumber Daya Manusia. 2010 hingga 2012, beliau selaku Kepala Biro Direktorat Internasional. 2012, beliau selaku Direktur Direktorat Internasional. 2012 hingga 2013,
selaku Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat 2013 hingga 2014, selaku Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter tahun 2014 hingga 2016, selaku Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola tahun 2016 hingga 2018, selaku Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter tahun 2018, selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan tahun 2019 selaku Deputi Komisioner OJK ex officio Bank Indonesia. Baiklah, kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pak Monggo Muhammad Bapak. Nasir, Pak Deputi, Pak terima Bustano kasih, Pak. Arifin, Bapak Ibu semua. Baik, monggo Bapak, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati tentunya kami sapa dulu. Dalam hal ini adalah Bapak Bayu Krisnamurti. Pak Bayu, mudah-mudahan sudah ada, saya mohon maaf baru bergabung. Ketua Dewan Penasehat PP Perhepi. Selamat pagi Pak Dodi. Anto Siregar, Ketua Umum PP Perhepi. Kemudian juga Profesor Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum PP Perhepi. Pak Nunung Nuriantono, Sekjen PP Perhepi. Profesor Nufil Hanani, Rektor Universitas Brawijaya. Rekan-rekan semua, hadirin sekalian, anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang penting dalam kondisi seperti sekarang ini, merupakan aset yang paling utama kita dalam keadaan sehat. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat di dalam acara Konferensi Nasional Perhepi ke-19 tahun 2021 atas nama Bank Indonesia, dan juga tadi mewakili salam dari Bapak Gubernur, Pak Peri Warjio, yang sedang ada agenda internal yang sudah terjadwal, jadi meminta saya untuk mewakilkan beliau. Tentunya di dalam topik kali ini merupakan topik yang sangat-sangat, bisa dikatakan sangat berat bagi kami di Bank Sentral dan sangat penting. Ini merupakan sektor utama dalam perekonomian dan sangat menentukan tentunya dari sisi pelaksanaan tugas mandat Bank Indonesia. Bapak Ibu semua, kalau diperbolehkan kami dalam waktu yang singkat ini mencoba untuk memberi semacam remarks dari dua hal. Pertama, bagaimana sesuai dengan tugas Bank Indonesia melihat kondisi ekonomi kita saat ini, pemulihan yang bisa dikatakan tengah berlangsung, dan juga peran sektor pertanian dalam mendukung yang tadi disampaikan Pak Hermanto, kualitas pertumbuhan. Bukan saja pertumbuhan tetapi kualitasnya. Dan yang kedua adalah tentunya dari sisi mandat tugas kita adalah bagaimana tentunya kita melihat sektor pertanian ini bisa terus meningkatkan kontribusinya dari sisi menjaga kestabilan harga pada akhirnya. Jadi tentunya kami sangat mendukung tema yang sangat baik, reposisi peran pertanian pasca goncangan pandemi COVID-19. Ini tentunya juga menjadi penting untuk kita semua amatin dan juga kita semua ketahui. Tidak lupa selamat ulang tahun kepada Perhepi, ulang tahun yang ke-52. Ini mudah-mudahan semakin dalam usia yang semakin matang ini, kami ikut mendoakan Perhepi terus berkembang di masa mendatang, kontribusinya dalam kancah ilmu ekonomi pertanian semakin baik dan semakin mendukung kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, kalau kita masuk kepada poin pertama kami adalah bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia ini terus berjalan membaik, meskipun tentunya kita tinggal melihat apakah kita melihat gelas yang setengah kosong atau gelas yang setengah penuh, karena memang perbaikan ini bisa dikatakan mungkin belum memenuhi harapan dari kita semua, termasuk yang kami di Bank Indonesia. Triwulan pertama kemarin,
ini ekonomi tetap mengalami kontraksi, tetapi pada kontraksi yang lebih rendah dari triwulan keempat 2020. Perbaikan yang kami catat ini yang menjadi penting sebagai salah satu driver daripada perekonomian kita ke depan adalah sisi ekspor. Kinerja ekspor ini tidak saja dari sektor manufaktur, tapi juga sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sumber daya alam. Kembali ini yang menjadi salah satu unggulan kita. Kalau kita melihat juga, semua itu didorong oleh perekonomian dua negara besar, Amerika dan Tiongkok, dan ini tentunya juga didukung oleh realisasi belanja dari banyak negara, terutama negara maju, negara berkembang, untuk menstimuluskan perekonomiannya, baik dari sisi fiskal maupun juga dari sisi bank sentralnya. Kita juga melihat dari sisi ini mobilitas masyarakatnya, meskipun di beberapa negara masih muncul kasus-kasus baru COVID, namun bisa dikatakan relatif membaik. Ya, kami mencatat beberapa lockdown sekarang sudah diterapkan kembali di beberapa negara maju, namun dari sisi mobilitas masyarakatnya jauh lebih baik. Artinya memang kesadaran untuk protokol kesehatannya ini menjadi salah satu game changer yang menjadi pendorong daripada perekonomian. Hal yang kedua, akhirnya kita melihat pada triwulan kedua yang dalam waktu dekat kita akan keluar dengan data statistiknya dari BPS, ini kita melihat bahwa beberapa indikator data-data awal ini mulai menunjukkan ekonomi yang membaik. Ekspektasi konsumen bisa dikatakan terus meningkat. Kalau kita melihat penjualan eceran tumbuh di kisaran 9-10%. Ini merupakan data-data yang bisa dikatakan leading indicators. Kalau kita melihat PMI manufaktur dari market, itu sudah mencapai angka di sekitar 55, di atas threshold 50 yang merupakan gambaran ekspansi dari sisi sektor industrinya. Dengan kondisi itu tentunya pertumbuhan tahun 2021 ini Bank Indonesia melihat akan di kisaran 4,1% hingga 5,1%. Mungkin masih agak relatif konservatif karena pemerintah sendiri masih berada di dalam kisaran 4,3 sampai dengan 5,3. Jadi artinya optimisme masih dihitung oleh pemerintah. Mudah-mudahan seperti itu, kami juga mendukung. Tetapi kita tetap menghitung berbagai risiko yang harus kita kalkulasi dari sisi melihat outlook 2021. Di tahun 2022 tahun depan, ekonomi mungkin akan berada di kisaran 5 sampai 5,5%. Utamanya adalah dari sisi ekspor dan juga dari sisi investasi non-bangunan. Mungkin nanti kita tergantung bagaimana kita menyikapi dengan angka konsumsi. Prof. Hermanto, ini merupakan kunci daripada perekonomian kita. Apakah confidence masyarakat untuk melakukan spending sudah pulih? Apakah tingkat pendapatan masyarakat juga sudah pulih? Nilai tukar petani, salah satu indikator juga sudah meningkat. Dan ini merupakan juga gambaran bagaimana kita melihat konsumsi di tahun 2021 dan 2022. Kalau boleh masuk kepada inflasi, indikator inflasi bisa dikatakan masih akan berada di dalam kisaran kita 2% sampai 4%, atau sering dikatakan 3% plus minus 1%, mungkin di batas bawah, di range bawah 2%. Bagi Bank Sentral tentunya melihat angka inflasi di bawah 2%, ya baik, tetapi itu bukan mencerminkan ekonomi yang bergerak. Oleh karena itu kami semua lebih prefer ada di kisaran 2% yang sebenarnya fit bagi ekonomi itu bisa tumbuh sebagaimana yang kita inginkan di kisaran 4 sampai dengan 4,1 sampai dengan 5,1%. Hal yang lain adalah terkait dengan inflasi, bagaimana seluruh komponen, seluruh pihak yang terkait dengan pengendalian inflasi melakukan kerjasama, koordinasi untuk terus menjaga inflasi ini pada level yang stabil dan level yang rendah. Dalam hal ini kami juga mencatat tentunya bagaimana inflasi ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia yang sekarang ini ada di kisaran 1,6%, yang cerminannya lebih banyak adalah cerminan permintaan domestik yang rendah. Dan juga yang kita catat adalah positifnya suplai daripada komoditas yang juga relatif mencukupi atas kebutuhan yang ada di nasionalnya. Bapak Ibu semua, sementara di tengah progres pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung,
sektor pertanian terus mencatat kinerja yang cukup baik. Paling tidak kalau kita lihat secara spasial, sektor ini merupakan sektor yang diandalkan oleh banyak daerah, terutama daerah-daerah yang sekarang ini mengalami perlambatan dari sektor utamanya. Sebagai misal, kalau kita melihat Bali dengan sektor pertanian yang negatif, sekarang mereka sudah beralih kepada bagaimana dukungan dari sektor pertanian. Ekspor produk pertanian sendiri itu bisa dikatakan terus memberikan angka tambahan kepada devisa ekspor yang positif kepada perekonomian. Di bulan Maret yang lalu, pertumbuhannya mencapai sekitar 25% year on year dari sisi ekspor pertanian. Devisanya, net devisanya setelah dikurangi dengan import ada di kisaran 390 juta. Sangat kecil, relatif kecil dibandingkan normalnya di kisaran 2 sampai 3 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat ekspor sektor utama, industri pengolahan sendiri juga mencatat hal yang positif. Ini yang memberikan dorongan sebenarnya bagi ekonomi kita untuk tumbuh cukup positif di tahun ini. Hal yang kedua, kembali statistik juga mengatakan bahwa dari sisi serapan tenaga kerja, sektor pertanian menyerap sampai dengan sekitar 30% dari total tenaga kerja nasional. Jadi ini tentunya lapangan pekerjaan yang disediakan secara maksimal bagi tenaga kerja yang ada di negeri ini. Yang lain adalah tentunya kinerja sektor pertanian yang tetap positif. Ini memberikan dampak kepada inflasi yang stabil dan keterjangkauan harga produk pangan. Daya beli masyarakat tetap terjaga, ini menjadi penting di tengah tentunya tadi kita menghadapi masalah constraint dari sisi pendapatan. Kemudian juga dari sisi kebutuhan sandang pangan ini relatif terpenuhi. Ini sangat membantu tugas Bank Indonesia untuk kita bisa tetap menjaga posisi stance kebijakan kita yang longgar, karena dengan inflasi yang rendah kita tidak merasa perlu harus mengetatkan kebijakan kita. Dengan kebijakan longgar semakin mendukung langkah Bank Indonesia untuk mendukung kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu semua, kami juga mencatat bahwa dengan perkembangan ini tahun 2022 tahun depan ekonominya diperkirakan akan semakin lebih baik, inflasinya juga relatif sudah mulai meningkat meskipun tetap di dalam range antara 2 sampai dengan 4%, tetapi akan lebih tinggi seiring dengan pertumbuhan dari sisi perekonomian. Bapak Ibu semua, tentunya terlepas dari pencapaian positif ini, sektor ini juga memiliki banyak PR yang tidak ringan. Tadi juga sudah diberikan note oleh Pak Prof. Hermanto. Kami sendiri dari sisi Bank Indonesia dengan memiliki 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah, ini terus bersama dengan pihak terkait di pemerintah daerah maupun di akademisi setempat, ini terus melihat bagaimana kesinambungan, kemandirian daripada produksi pertanian ini bisa terus didukung dari masing-masing wilayahnya. Paling tidak kita melihat 3 hal yang dalam catatan rekan-rekan kami di KPWDN Bank Indonesia. Pertama adalah bagaimana kebijakan untuk mengamankan pangan, kemudian kebijakan untuk mengamankan pelaku pangan, petaninya, tadi yang poin yang disampaikan juga oleh Pak Prof di dalam slide-slide awal. Dan yang ketiga adalah perbaikan institusi usaha pertanian di daerah. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan dan juga menjadi poin yang juga dilihat oleh rekan-rekan Perhepi, baik di pusat maupun di daerah. Kita ingin tentunya memastikan setiap program yang dicanangkan oleh rekan-rekan Perhepi dalam sisi memajukan sektor pertanian ini semakin terimplementasi dengan baik, juga akan memberikan akselerasi dari sisi pembangunan sektor pertanian tersebut. Upaya kita semua adalah menaik kelaskan dari sektor pertanian ini. Kalau boleh akhirnya dalam kebijakan Bank Sentral, kami mencatat paling tidak dalam ini 4 poin, Bapak Ibu semua. Pertama adalah bagaimana kebijakan untuk sektor pertanian ini pada ujungnya adalah bisa menjaga kestabilan harga. Kita harus tahu bahwa inflasi di Indonesia ini memang mayoritasnya adalah dari inflasi pangan. Dan ini merupakan inflasi yang dominan kalau kita melihat
statistiknya yang ada di daerah. Dalam hal ini, program 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif tentang ketersediaan pangan dan harga, ini merupakan program yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh Bank Indonesia. Mohon tentunya nanti ini menjadi bagian juga seandainya rekan-rekan PRHP melakukan dialog, bagaimana pada akhirnya penguatan program ketersediaan pasokan, program untuk harga yang stabil antar daerah, bagaimana fasilitasi kerjasama antar daerah dari daerah yang surplus ke daerah yang tentunya defisit. Kita masih mengasumsikan semua adalah produk yang dihasilkan oleh petani kita tanpa harus impor. Kemudian memastikan kelancaran distribusi logistik. Ini menjadi penting termasuk pada saat kita mengalami lockdown di beberapa daerah. Bagaimana yang menjadi penting berikutnya adalah memanfaatkan platform yang online dari sisi tentunya distribusi barang, kemudian ketersediaan barang maupun mengenai informasi harga. Kemudian tentunya adalah pemantauan harian secara online. Mungkin ini menjadi penting bagaimana digitalisasi dalam bisnis proses pertanian ini kita hidupkan, kita kuatkan. Baik dari sisi data produksi, baik dari sisi tentunya penggunaan teknologi untuk mengamati sensor cuaca dan kondisi tanah, maupun juga dari sisi akses informasi untuk harga yang wajar. Yang ketiga tentunya kami juga sangat mendukung upaya-upaya yang terkait dengan strategi nasional dari sisi membentuk food estate. Ada beberapa daerah yang sudah tercatat, baik itu yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan Tengah, kemudian dalam rencana di NTB, di NTT, dan di Papua. Ini semua tentunya adalah bagian dari sisi mendukung ketersediaan dari sisi pasokan. Dan yang terakhir adalah mungkin masih terpikirkan juga oleh kita dengan masa pandemi ini, bagaimana ke depan ini sarana prasarana pertanian yang humanis, yang lebih kembali mengedepankan green, non-kimia, bahan non-kimia bagi kesehatan ini menjadi salah satu langkah-langkah kita di jangka menengah panjang. Bapak Ibu semua, akhir kata demikian remarks dari kami mewakili tentunya Bapak Gubernur. Harapannya adalah tentunya sinergi yang erat dari Bapak-Bapak Ibu, PRHP ini tentunya sangat membantu otoritas dari kami sendiri di Bank Sentral, penguatan riset kajian yang ada di Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita kerjasamakan dengan Bank Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, maupun juga Pak Prof, Pak Bustanil juga ini adalah rekan-rekan di IC yang juga kita sama-sama untuk bagaimana kita memberikan masukan kepada pemerintah, dan yang terakhir tentunya adalah mengoptimalkan peran pengabdian masyarakat kepada masyarakat melalui tentunya perhatian kepada petani. Demikian Bapak Ibu semua, salam dari Bank Indonesia untuk PRHP. Selamat menjalankan konferensi nasional PRHP ke-19. Semoga diskusinya lancar, menghasilkan masukan yang berharga bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodi. Semoga sehat selalu juga dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Terima kasih. Mohon pamit Bapak Ibu semua. Pak Iya, Prof, makasih Pak. Pak Bustanul, Oke, monggo. semuanya rekan-rekan Terima kasih Pak semua. Duki, terima kasih. Assalamualaikum.